Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33 nomor 6, golongan sonamiyah. Ini masih dalam pembahasan golongan-golongan atau khawarij. Khawarij itu golongan yang keluar dari i'tikad atau dari pemahaman keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ingat bahwa di dalam hadis Nabi menjelaskan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam itu kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Semuanya bakal celaka kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, "Siapa itu ya Rasul?" Kata Nabi, kata Rasul, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Apa golongan ahli sunnah wal jamaah itu? Yaitu golongan yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Kangjeng Nabi dan selalu berjamaah. Kemarin udah kita bahas, sudah dijelaskan sunnah Nabi ada berapa? 3. Satu, sunnah qauli yang diucapkan oleh Nabi. Yang kedua, sunnah fi'li yang dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga, sunnah takriri, tidak diucapkan, tidak dikerjakan, bahkan yang mengucapkan mengerjakannya adalah sahabat, tapi Nabi membiarkan. Nah, itu namanya sunnah juga, sunnah takriri. Ada berapa golongan yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah? Kemarin itu yang pertama Jabariyah, orang yang terlalu menggunakan hakikat, melupakan syariat. Jabariyah itu begitu ya. Orang yang hanya menggunakan hakikat, tidak melakukan syariat. Waduh, diapain? Dibuka kali pintunya. Enggak, itu alarmnya ya. Disenggol. Alarm ini itu mah alarm otomatis itu mah ya. Asal ditoel bunyi. Jadi yang pertama Jabariyah, orang yang terlalu menggunakan hakikat tapi dia meninggalkan syariat. Jadi apa-apa teh terserah Allah. Dianya nggak mau usaha, sakit mau sembuh mau enggak, terserah Allah aja, nggak mau berobat, nggak mau ngapa-ngapain, karena dia meyakini sehat dan tidak sehat itu ya terserah Allah, obat tidak bisa menyembuhkan. Nah, itu orang Jabariyah. Benar memang, hanya salahnya dia menghilangkan syariat gitu ya. Yang kedua Qadariyah. Ini sebaliknya, hanya menggunakan syariat, melupakan hakikat. Jadi orang Qadariyah mah apa-apa teh harus usaha. Tapi sayangnya dia mentiadakan hakikat. Dia tidak yakin sembuh itu oleh Allah. Yang ia yakini sembuh mah dari minum obat. Nah, ini juga salah, menyimpang juga ya. Tidak menggunakan, tidak meyakini hakikat. Kemudian yang ketiga Pulasipah. Pulasipah nomor 3 adalah orang yang meyakini bahwa setiap perkara punya taubeat. Pulasipah nomor 3 itu ya. Setiap perkara itu punya taubeat, punya watak. Api taubeatnya membakar. Nah, kayak begitu tuh ya. Golok taubeatnya melukai. Nah, itu Pulasipah yang ketiga itu ya, nomor 3.
Kalau yang nomor 4 pula sifah juga, tapi dia mah keyakinannya adalah yang menghasilkan pekerjaan itu adalah karena ada sebab dan akibat. Kenapa dia hamil? Sebabnya hubungan badan lelaki sama perempuan. Nah gitu. Jadi kalau yang nomor 4 mah pula sifah juga, keyakinannya adalah semua yang terjadi itu karena ada sebab dan akibat. Kenapa itu jadi pinter? Karena sebabnya rajin ngaji, belajar gitu. Padahal bagi Allah tanpa sebab pun bisa. Allah maya. Ada orang yang gak ngaji-ngaji bisa, ada orang yang gak hubungan badan juga bisa hamil, seperti Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. Nah kan gitu ya sebetulnya ya. Nah ini kesalahan pemahaman pula sifah nomor 4. Kemudian nomor 5 ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah mah dia meyakini adat dititipi kekuatan. Adat dititipi kekuatan, seperti kekuatan yang diciptakan Allah pada diri manusia atau api misalnya ya. Seperti misalnya orang kalau ditembak terluka, kalau dibacok berdarah. Nah, gitu misalnya ya. Adat itu kebiasaan ya. Biasanya orang kalau dibacok luka di mana-mana biasanya. Nah, maka kata ahli bid'ah, maka setiap yang dibacok mesti luka, dan luka itu datangnya dari bacokan golok atau dari pisau. Nah, gitu ya. Itu ahli bid'ah tuh begitu ya. Jadi dia meyakini adat punya kekuatan. Adat ya, kejadian adat, kebiasaan gitu ya, adat tuh. Nah itu kemarin nyampe nomor 5. Kita lanjutkan sekarang nomor 6. Nomor 6 golongan apa itu? Sonamiyah. Apa sonamiyah? Yang mengiktikadkan setiap yang dipuja, yang disembah punya hasil kerja. Nah ini mah orang-orang yang pada nyembah berhala ini ya, yang nyembah-nyembah patung. Nah ini sonamiyah tuh begitu ya. Kalau di kita mah yang suka percaya sama keris kayak begitu dah ya, sama apa batu, pohon gede. Kalau di Keranggan mah dulu mah ya, sekarang juga masih ada kali ya dikit tapi ya. Kalau dulu mah asal ada pohon gede di pertigaan diancakin kan begitu ya. Masih ada sekarang juga ya, karena dia menganggap ini pohon ada manfaat, ada madaratnya lah gitu ya. Atau misalnya kalau lewat pohon itu, lewat jembatan itu harus ngebunyiin klakson misalnya gitu ya. Atau kalau lewat terowongan ini harus harus klakson atau apa misalnya gitu ya. Nah ini sonamiyah itu ya. Jadi dia menganggap sesuatu benda apapun itu mempunyai hasil kerja gitu. Ya hati-hati ini ya. Ini masih ada sekarang juga ya yang kayak gini. Setiap bulan Mulud kerisnya dipandiin gitu ya. Ditaruhnya di pangkeng gitu misalnya. Nah ini pemuja-pemuja patung benda gitu ya. Sonamiyah namanya ya. Hati-hati ya. Atau kita juga kadang ya bawa-bawa wapak di dompet gitu misalnya ya, bawa-bawa isim, jimat gitu ya. Nah, hati-hati itu ya. Itu sonamiyah. Jadi punya keyakinan bahwa sesuatu yang dipuja-puja itu mempunyai hasil kerja gitu ya. Hati-hati itu ya. Ini menyimpang ini dari akidah ini, dari tauhid. Bahkan repot orang-orang pemuja seperti ini biasanya kalau mau mati susah matinya ya. Ini repot ini, ngeri ini orang-orang yang punya pegangan gitu ya, genggaman, punya jimat. Wah itu ngeri. Kadang susah mati gitu, susah mati. Udah ngap-ngapan, udah ngegoler, udah nggak bisa apa-apa tapi kagak mati-mati ya.
Ini biasanya harus ditanya. Orang-orang kayak begitu tuh tanya di mana simpenannya, kalau ada buang ya. Atau suka ada yang pakai susu gitu, itu juga susah tuh kalau yang pakai susu itu, susah matinya. Kayaknya hati-hati dengan kemusyrikan hal-hal kayak begini tuh harus benar-benar dihindari. Ya, alasan nama beda-beda ya. Ada buat jaga diri, ada buat penglaris, ada apa aja gitu ya. Pengasihan, tapi kan semua itu menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah ya. Dan itu nggak main-main. Kalau cuman dosa mending. Kalau cuman dosa mah ya. Kalau ini kan jadinya syirik, jadinya musyrik. Ini yang bahayanya itu ya. Kalau cuman masalah dosa doang mah di neraka dibakar habis dosa mah ya. Tapi kalau musyrik syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, nggak bisa dibakar di neraka, nggak habis. Walaupun dibakar ribuan tahun nggak bakalan habis, nggak diampunin. Dosa musyrik itu nggak diampunin ya. Makanya sebelum meninggal harus segera taubat. Jangan sampai keburu mati masih bawa-bawa dosa syirik. Itu udah nggak ada ampun itu mah udah. Nauzubillah. Hati-hati itu ya, sonamiyah namanya itu ya, golongan sonamiyah. 7 ahli saharoh. Apa saharoh? Yang mengiktikadkan sihir punya kerja, hasil kerja. Kalau tadi mah sonamiyah mah patung, benda. Kalau saharoh mah sihir. Kayak teluh, guna-guna, santet, pelet. Nah itu sihir itu. Kayak begitu itu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu ya. Itu orang-orang mainan sihir itu ya. Hati-hati ya. Jangan punya anggapan sihir itu mempunyai hasil kerja, nggak ada, nggak bisa. Sihir nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, ya, nggak ada. Teluh, guna-guna, santet, nggak ada. Bahkan diancam. Orang yang datang ke rumah dukun dengan tujuan nyareat, dengan tujuan mau tatamba, dengan tujuan mau nyantet misalnya ya, maka sholatnya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya. Ini main-main dengan dukun ya, dengan masalah sihir, nggak boleh. Tauhid melarang. Bagaimana kalau kita punya tetangga dukun? Ya nggak apa-apa. Kalau tetangga dukun mah ya. Yang penting kita nggak nyareat sama dia ya. Kadang anak kita hilang, mobil kita hilang, motor kita hilang, datang ke dukun, nggak boleh, hati-hati ya. Jangan, nggak boleh. Ibadah kita, sholat kita nggak bakal diterima ya. Kalau mau nyariat mah sama orang-orang yang akidahnya bener aja dah, sama para guru, para kiai, para ustadz yang ngerti tentang tauhid, tentang agama gitu. Jangan ke dukun ya, jangan ke dukun. Pengen laris dagangan ke dukun, hati-hati ya. Apalagi muja-muja ya, ke Gunung Kawi, ke Gunung Cereme, aduh ya, ke Gunung Putri, lamun mandi doang mah kajen ya, rek 8 sumur. Mau mandi 100 sumur, kalau mandi doang mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa 7 sumur ini adalah kayak sonamiyah ya, sumur ini punya kekuatan, kalau kita mandi di 7 sumur ini aura kita akan keluar, misalnya gitu ya. Nah, itu sonamiyah jatuhnya kalau begitu mah ya. Jadi syirik, jadi begitu kalau jadi punya keyakinan gitu mah ya. Tapi kalau mandi doang mah nggak apa-apa, mandi aja kita. Mau 7 sumur, mau 12 sumur, mau berapa sumur ge, mandi doang kita mah, mandi biasa. Hah? Yaitu sonamiyah jatuhnya ya. Pokoknya kalau udah melenceng sonamiyah, apalagi dia punya anggapan
mandi di sumur nanti jadi auranya bercahaya gitu ya. Nah ini sonamiah ya, ini yang menyimpang itu yang harus kita jaganya ya. Jadi nggak ada sonamia atau saharoh, semua itu tidak ada yang mempunyai kemampuan hasil kerja, nggak ada. Wajib kita mengingkari ya, wajib kita tidak percaya, wajib kita mengingkari. Terus halaman 34. Adapun menurut ahli sunnah, ini ahli sunnah wal jamaah ya, golongan mukmin salim. Mukmin itu berarti orang yang beriman. Salim itu berarti orang yang selamat akidahnya ya, orang yang selamat tauhidnya, mukmin salim. Atau disebut an-najiyah. An-najiyah itu adalah orang-orang yang selamat. An-najiyah, selamat. Bahwa yang mempunyai hasil kerja hanyalah Allah, dan perinciannya seperti di bawah ini. Jadi gini ibu-ibu, yang harus kita pahami dari pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, ahli sunnah itu meyakini yang mempunyai hasil kerja adalah Allah. Ingat-ingat ya, kemarin nih udah kita bahas wahdaniyat, ini kan masih ngebahas sifat wahdaniyat ini ya. Saya sudah sampaikan ini wahdaniyat ini panjang penjelasannya ini. Ini belum beres-beres ini wahdaniyat ini ya. Jadi memang panjang banget karena wahdaniyat ini salah satu inti dari bahasan tauhid sifat wahdaniyat itu. Jadi panjang banget bahasannya. Kemarin wahdaniyat itu artinya apa itu wahdaniyat? Satu, esa. Tapi yang dimaksud satu di situ tiga. Satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, satu di dalam pekerjaannya. Tiga. Kemudian wahdaniyat fil af'al, satu di dalam pekerjaan, artinya selain Allah tidak ada yang mempunyai hasil kan begitu tuh kemarin, ingat-ingat. Wahdaniyat fil af'al itu artinya begitu ya, selain Allah tidak ada yang mempunyai hasil kerja. Kalau kerjaan punya apa kagak? Punya. Kalau kerjaan mah ya kita kerjaan punya. Ini ngaji nih, ini ngaji pekerjaan kita ini ya. Pekerjaan itu kalau bahasa Arabnya mah amal. Jadi pekerjaan mah amal mah kita punya, bahkan disuruh beramal ya, bekerja itu disuruh, wajib. Tapi pekerjaan kita mah nggak ada hasil. Nah ini nih, jangan sampai lupa nih. Karena yang mempunyai hasil kerja mah hanya Allah. Kita mah nggak ada yang mempunyai hasil kerja. Tukang sihir nggak bisa, sihir nggak bisa, pohon gede nggak bisa, keris nggak bisa, sumur nggak bisa, nggak ada yang bisa. Batu cincin nggak ada yang bisa. Nggak ada yang punya hasil kerja, maksudnya gitu ya. Batu cincin nggak bisa bikin laris dagangan, nggak bisa. Sumur nggak bisa bikin aura kita bersinar-sinar, nggak bisa. Pohon gede nggak bikin kita tabrakan, nggak bisa. Itu sih gara-gara lewat pohon gede itu nggak bunyiin klakson, jadi aja kecelakaan, nggak bisa. Kecelakaan mah bukan karena nggak ngelaksonin pohon gede, enggak, karena mereka nggak ada yang bisa memberikan hasil kerja. Nah ini nih inti dari wahdaniyat, dari tauhid wahdaniyat ini nih ya. Ini harus dipegang sampai mati ini mah, jangan sampai ada yang ragu lagi. Kita mau udah ngaji, jangan kebawa-bawa mereka yang kagak ngaji. Orang pada ngelaksonin, ikut ngelaksonin, awas ya. Atau lewat pohon gede, permisi numpang lewat, anak anjing, anak bagong mau lewat, awas. Hati-hati ya, kita mudah ngaji, harus diselamatkan akidah kita ya. Jangan sembarangan. Ini urusan akidah, ini nggak main-main ini ya. Nggak bisa, nggak ada yang mempunyai hasil kerja, hanya Allah. Nggak ada yang punya ya. Kalau kerjaan kita punya, namanya amal, kayak ngaji, ini pekerjaan kita. Tapi hasil dari ngaji kita nggak punya ya.
Berobat itu pekerjaan kita, amal kita, tapi hasil dari berobat kita nggak punya. Obat nggak bisa nyembuhin, ngaji nggak bisa minterin, makan nggak bisa kenyang, nasihat kita nggak bisa bikin orang nurut. Nah itu nggak bisa kita mah. Cuman kerjaannya mah punya, ngaji bisa, berobat kita bisa, nasihatin orang nggak bisa, gitu. Tapi ingat, pekerjaan kita enggak punya hasil. Makanya di dalam beramal, di dalam bekerja, jangan suka nuntut hasil. Nah itu ya. Berobat aja, nggak usah mikirin ntar sembuh apa kagak ya, nggak usah. Itu bukan urusan kita, sembuh mau urusan Allah. Ngaji aja, nggak usah mikirin ntar ngerti nggak ya, paham nggak usah. Karena paham sama ngerti mau urusan Allah. Tugas kita mengaji aja ngaji. Ada yang kagak mau ngaji, ajakin. Itu tugas kita, itu pekerjaan kita, itu amal kita, ajakin aja. Samper, ajakin, WA, japri, ajakin, undang. Urusan dia mau ngikut apa kagak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi tugas kita mah beramal, tugas kita mah bekerja, dan kita wajib meyakini amal kita, pekerjaan kita tidak punya hasil. Gitu ya. Perinciannya seperti ini. Jadi yakin ya, akidah ahli sunnah itu yang meyakini bahwa hanya Allah yang mempunyai hasil kerja. Seperti ini perinciannya. A. Semua yang ada di alam jagat raya ini adalah hasil pekerjaan Allah, baik ikhtiari maupun itirori. Pertama, yakini semua yang terjadi di alam semesta ini semua adalah hasil kerja Allah. Enggak ada yang hasil kita, enggak ada. Semuanya ya. Orang berobat sembuh, sembuhnya sama Allah. Orang habis makan kenyang, kenyangnya sama Allah. Orang dibacok berdarah, berdarahnya sama Allah. Orang dibakar angus, angusnya sama Allah. Nah gitu ya, harus begitu tuh. Bocah diajarin pinter, pinternya sama Allah. Bukan karena gurunya hebat, enggak. Harus begitu tuh. Jadi semuanya kita harus meyakini itu hasil kerja Allah. Enggak ada yang bisa selain Allah, enggak ada. Apalagi kita manusia, enggak bisa. Kenapa itu perutnya buncit begitu, diteluh? Enggak. Teluh enggak bisa bikin orang perut buncit, enggak bisa. Allah itu yang bikin buncit sampai begitu tuh perutnya. Enggak ada sihir, enggak ada kekuatan ya. Laris amat itu dia dagangannya. Oh, dia mah itu di atas pintu warungnya dipasang wapak katanya, dipasang jimat. Enggak. Jimat enggak bisa bikin dagangan laris, enggak bisa. Dah. Itu dagangan warung lagi rame-rame kok sepi banget. Oh no, diaurin tanah kuburan, nggak bisa. Tanah kuburan nggak bisa bikin warung toko jadi sepi, nggak bisa. Semuanya oleh Allah. Nah ini harus jadi keyakinan ya. B. Adat dan kasab atau kebiasaan dan usaha makhluk hanya kebetulan bersamaan dengan pekerjaan Allah dan tidak punya hasil kerja. Nah gini nih, pelan-pelan lagi ngajinya nih, biar paham, biar ngerti nih. Urusan takdir kita nggak boleh bilang kebetulan. Ini dalam tauhid ya. Jadi dalam tauhid nggak boleh bilang kebetulan dalam urusan takdir, nggak boleh. Contoh. Kok ibu bajunya hijau sih? Kebetulan banget ya, saya juga hijau. Nah gitu ya. Gak boleh tuh kita ngomong begitu tuh, karena itu mah takdir ya. Kok kebetulan banget sih ya, baju kita kok sama-sama hijau? Gak boleh. Nggak kebetulan takdir mah. Kenapa nggak kebetulan? Karena dari dulu sebelum kita lahir, sebelum kita ada, sebelum alam ada, semua takdir mah udah rapi ditulis di Lauhul Mahfuz. Udah rapi semua, udah. Sekarang yang ngaji berapa orang, bajunya warna apa, yang sama bajunya siapa sama siapa, udah rapi semua. Itu mah udah rapi semua. Urusan takdir mah nggak ada yang kebetulan, karena kita hidup di dunia hanya menjalani takdir. Kita nih hidupnya sekarang cuma ngikutin takdir Allah doang. Takdirnya udah rapi, ditulis semua.
Kok kebetulan banget sih ya, kok kita ketemu di pasar Keranggan ya, di toko emas, kok kebetulan banget? Enggak kebetulan, enggak. Kalau kita ketemu orang di pasar Keranggan, sama-sama ke toko emas, enggak kebetulan, enggak. Enggak ada yang kebetulan, takdir mah enggak boleh bilang kebetulan ya. Karena semuanya udah ada catatannya, rapi sebelum kita ada di dunia, catatannya udah ada. Nah, itu urusan takdir. Tetapi kalau urusan adat kasab baru kita harus bilangnya kebetulan. Nah, ini nih harus ngerti nih ya. Urusan takdir mah nggak boleh bilang kebetulan, tapi kalau urusan adat kasab usaha bilangnya harus kebetulan. Gimana maksudnya kebetulan? Gini. Kebetulan Allah mau ngasih ngerti, mau ngasih paham, Mang Yajid ngajarin. Nah, kebetulan tuh begitu ya. Ini adat nih, ini namanya ikhtiar nih, namanya usaha ya. Jadi kebetulan Allah mau ngasih paham sama ibu-ibu, pas banget Mang Yajid ngejelasin. Jadi pahamnya ibu-ibu tuh bukan karena penjelasan dari Mang Yajid, enggak. Karena tanpa dijelasin sama Mang Yajid juga, kalau Allah mau ngasih paham, paham aja. Ini mah kebetulan aja Allah mau ngasih paham, Mang Yajid ngomong gitu. Gitu ya. Itu baru sebutnya kebetulan tuh kata tauhid. Kebetulan Allah mau nyembuhin pala sakit, pala kita sakit nih, migrain kek, 7 keliling kek apa ya. Kebetulan Allah mau ngasih sembuh, ibu minum obat. Nah, gitu ya. Kalau usaha mah begitu tuh. Ikhtiar syariat mah harus bilang kebetulan ya. Jadi kebetulan banget Allah mau ngasih sembuh, ibu minum obat. Jadi sembuhnya bukan minum obat, emang Allah aja ngasih sembuh, hanya kebetulan kita minum obat. Nah, gitu ya. Jangan sampai salah nih, diingat-ingat ini mah ya. Karena kalau nggak begini nanti repot. Kita bisa menganggap sembuhnya karena minum obat, pinternya karena ngaji di Mang Yajid, kenyangnya karena makan nasi. Padahal mah Allah mau ngasih kenyang, kebetulan kita makan gitu. Namanya kebetulan itu ya. Kebetulan orang mau disadarin, kita ngasih nasihat. Nah gitu ya. Emang Allah mau bikin sadar sama orang ini, mau ngasih hidayah, mau ngasih taufik, kebetulan kita ngasih nasihat. Jadi itu bocah sadar, itu orang sadar bukan karena kita nasihatin, bukan. Emang Allah aja mau bikin dia sadar, kebetulan kita ngasih nasihat. Gitu ya. Harus begitu ya. Harus diyakini adat, usaha, ikhtiar yang terjadi itu hanya kebetulan. Kebetulan dengan kita ya, dengan ikhtiar kitanya maksudnya ya, kebetulannya ya, bukan Allah. Kalau Allah mah kan jadinya takdir. Allah mah ya. Kalau buat Allah mah kan takdir, sedangkan takdir nggak ada yang kebetulan. Tapi untuk ikhtiar kita itu boleh disebut kebetulan, gitu ya. Awas, ulah puyang ya, lalaunan ya. Jangan puyang ya. Pelan-pelan. Jangan ketukar soalnya ini pemahamannya. Karena kalau nggak begitu nanti kita jadi ngaku-ngaku. Jadi ngaku-ngaku ya kalau nggak begitu, kalau nggak dipahamkan ke sini ya. Oh itu kalau nggak saya bantu nggak bakal bisa tuh. Nah kan begitu ya. Padahal mah dia teh bakal selamat, Allah bakal nyelamatin dia. Kebetulan aja kita narik tangannya gitu. Kalau gua nggak tarik tangan lu, tabrak angkot lu, tabrak mobil lu, gitu kan, kita suka begitu ya. Padahal memang Allah udah mau nyelamatin dia, kebetulan aja tangan kita narik tangan dia gitu. Jadi usaha kita mah kebetulan aja. Secara hakikat mah Allah yang menyelamatkan, bukan kita, bukan. Karena kita tidak punya hasil kerja, kan gitu ya. Ya, kebetulan tuh adat dan kasab ya. C. Adat dan kasab sah meleset dari kebiasaan. Begini. Kan kejadian itu ada yang melalui proses adat. Adat itu adalah kebiasaan. Gitu ya. Adat itu adalah kebiasaan. Biasanya orang kalau dibakar angus. Biasanya ya.
Biasanya orang kalau dibacok luka, biasanya ya. Ini adat nih disebutnya ya. Tetapi kita wajib meyakini adat dan kasab sah meleset. Meleset itu gagal ya, gagal ya. Biasanya mah dibakar teh angus. Tapi kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar sama Raja Namrud angus apa kagak? Waktu Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud, angus gak? Enggak. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kamu harus jadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Beres kayunya habis, tinggal debunya doang. Jangankan hangus, melepuh sedikit pun Nabi Ibrahim tidak, malah menggigil kedinginan. Bayangin. Tadi katanya setiap dibakar angus, kan begitu tadi ya. Itu buktinya Nabi Ibrahim kok dibakar kagak angus malah kedinginan. Itulah adat. Itu. Jadi adat mah sah meleset, sah gagal. Itu ya adatnya. Katanya kalau berobat di dokter Padli, di Jatiwarna, di klinik sembuh. Saya berapa kali berobat ke dia nggak sembuh-sembuh. Itulah adat. Memang begitu adat mah. Ada gagalnya adat mah gitu ya. Harus meyakini itu kita ya. Ada gagalnya adat mah. Katanya biasanya kalau dibacok golok tajam berdarah. Ono orang Banten dibacokin main debus kagak berdarah. Itulah adat. Begitu adat mah. Ada gagalnya adat mah. Katanya kalau meminta air sama Pak Ustadz itu sakitnya sembuh. Saya udah berapa kali minum air dari Pak Ustadz, udah habis kali segalon kagak sembuh-sembuh. Nah itulah adat. Gitu adat mah. Nggak usah aneh gitu ya. Jadi kita ngelihat orang ditembak nggak mempan, dibacok kagak mempan, dibakar nggak angus, santai aja, santai, biasa aja gitu ya. Nah ini perbedaan orang yang udah bertauhid sama orang yang belum bertauhid ya. Kalau orang bertauhid mah ngelihat begituan kan kagum ya, widih hebat amat ya, keren banget. Tapi kalau udah ngaji mah kan sama kata Majid juga ya, kejadian adat mah biasa gagal. Jadi ngelihat begituan deh santai aja. Enggak hebat, biasa aja. Karena di hadapan Allah dibakar angus atau dibakar tidak angus sama, enggak ada bedanya di hadapan Allah mah. Allah bikin sesuatu hangus karena dibakar bisa. Allah bikin sesuatu enggak hangus walaupun dibakar bisa. Buat Allah mah mudah gitu ya. Gitu ya. Harus meyakini itu tuh. Jadi adat mah sah meleset, sah gagal, adat mah sah gagal ya. Wajib kita meyakini itu. D. Adat wajib dihormat dan dilaksanakan sebagai landasan hukum syara. Kemudian gini ibu-ibu, kan tadi C dikatakan adat itu bisa gagal, kan begitu ya. Kemudian dikatakan juga adat tidak punya kekuatan, kan begitu ya, nggak punya hasil kerja, usaha kita itu nggak punya hasil kerja. Terus karena gara-gara ini sehingga kita jadi sembrono, misalnya ya. Ini maksud dari adat harus dihormat nih. Maksudnya begini ya, kan tadi di awal udah dijelasin usaha makhluk adat nggak punya hasil kerja, kita harus meyakini begitu. Kemudian yang kedua, adat itu suka gagal, kan begitu tuh, kita harus meyakini. Gara-gara itu akhirnya kita punya perasaan sembrono. Oh, makan es pagi-pagi itu nggak bisa bikin sakit perut ya, karena sakit perut mah bukan dari makan es, itu mah dari Allah, misalnya kan begitu ya. Itu kan benar, pemahaman begitu benar kan ya. Oh, jadi sakit perut itu bukan karena kebanyakan makan sambal, karena sambal mah nggak bisa bikin sakit perut, kan bener tuh begitu ya. Akhirnya dia sembrono. Ya udah, sekarang mah kalau apa-apa sambalnya yang banyak, cabenya yang banyak. Orang cabai mah nggak bisa bikin sakit perut kok. Nah itu begitu nggak boleh ya. Itu namanya dia tidak menghormat adat. Tetap adat harus dihormat, nggak boleh dilanggar.
Memang sakit perut itu bukan karena makan cabai, tapi kalau pagi-pagi belum kena nasi tiba-tiba udah makan cabai, yaitu nanti bisa mengakibatkan sakit perut. Maka makan cabai pagi-pagi hukumnya haram, nggak boleh, karena dia tidak menghormat adat gitu. Oh, api itu nggak bisa menghanguskan ya? Nabi Ibrahim aja waktu dibakar sama Namrud nggak hangus. Ya udah dah, saya mau masuk api aja. Nggak boleh, nggak boleh. Gosong bisa-bisa. Itu namanya nggak menghormat adat, gitu ya. Oh, air hujan itu nggak bisa bikin pilek ya, karena pilek mah datangnya dari Allah. Begitu hujan, hujan-hujanan, nggak boleh. Memang benar hujan nggak bisa bikin pilek memang, karena itu adat. Tapi adat harus dihormat, gitu ya. Nah ini ya kerennya, hebatnya pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Apik ahli sunnah wal jamaah mah ya, nggak gegabah, nggak sembrono, nggak kayak Qadariyah, nggak kayak Jabariyah, nggak kayak ahli bid'ah. Jadi luar biasa ahli sunnah wal jamaah mah ya, apik banget, hati-hati banget, sopan banget gitu. Akidahnya tuh begitu ya. Jadi enak kan gitu ya, nggak ada sembrono, apa-apa dikembalikan ke Allah, nggak ada ngaku diri bisa kan begitu ya. Semuanya diserahkan kepada Allah, tapi dia juga menjaga diri untuk tidak sembrono melakukan sesuatu. Nah itu pemahaman ahli sunnah tuh begitu nantinya ya hasilnya. Hukum syara mewajibkan mukallaf untuk ikhtiar usaha kasab dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah ini nih pemahaman ahli sunnah ya. Walaupun ikhtiar kita tidak mempunyai hasil kerja, tapi agama mewajibkan kita untuk ikhtiar, untuk bekerja, untuk nyariat gitu. Supaya enggak kayak orang Qadariyah, supaya enggak kayak orang Jabariyah ya. Ketika sakit, ahli sunnah wal jamaah mah kalau pengen sembuh berobat. Walaupun dia meyakini obat tidak bisa menyembuhkan, tapi tetap aja dia mah pergi ke dokter berobat, obatnya juga diminum. Kemudian dia juga menjaga pantangan. Kata dokter, oh punya lambung begini mah udah nggak boleh makan yang pedas, yang asam, yang berminyak. Nah itunya juga ahli sunnah wal jamaah mah ditaati, walaupun dia meyakini pedas nggak bisa bikin lambungnya kambuh misalnya. Yang bisa membuat kambungnya kambuh mah itu adalah Allah. Tapi walaupun demikian kata dokter jangan makan pedas, dihormati begitu ahli sunnah mah ya. Obatnya diminum, pantangannya juga dijaga. Jadi syariatnya tetap dilaksanakan, tetap hati mah meyakini, memasrahkan semua itu atas kehendak Allah begitu. Kalau kata ibu-ibu, lebih baik minum obat apa mantan? Kalau kita sakit ya, lebih bagus minum obat apa pantang? Jangan dua-duanya. Ini mah kalau milih nih, kalau milih ya. Kalau dua-duanya mah bagus, ya minum obat, ya pantang. Oh itu mah keren itu mah ya. Tapi ini kalau boleh dibanding-banding, dipilih-pilih, mendingan minum obat apa mendingan mantang? Kan ada orang yang minum obatnya mau, tapi pantangnya kagak mau. Ada lagi yang minum obat kagak mau tapi pantangnya mau. Nah itu bagusan mana? Jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya mah sempurna, ya minum obat, ya mantang. Kan begini nih, yang disebut takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu kan begitu ya. Takwa itu disebut takwa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Kan dua ya, komponen takwa itu dua. Satu mengerjakan perintah Allah, kedua meninggalkan larangan. Nah kalau boleh dibundang banding, kalau boleh dipilih, mendingan ngerjain perintah Allah apa ninggalin larangannya?
Jangan dua-duanya mah sempurna, nggak usah dibahas, itu mah udah keren, itu mah dua-duanya. Ya minum obat, ya pantang, nggak usah dibahas, itu mah hebat, itu mah ya. Ini mah kalau bagi yang males, bagi yang belum mampu, kan harus memilih dong, kan begitu ya. Kira-kira lebih baik mengerjakan perintah Allah apa meninggalkan larangan Allah? Lebih baik minum obat apa mantang aja? Kira-kira ini harus paham nih supaya jangan salah kita ya. Mindset cara berpikir begini harus kita pahami, yang sesuai dengan agama pastinya ya. Jangan ngikutin nafsu, jangan. Coba kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, orang minum obat, rajin minum obat, bahkan obatnya mahal dari luar negeri, satu kapsulnya aja harganya 10 juta misalnya. Tapi dia kagak mau mantang, sembuh apa kagak? Gak bakalan, asli gak bakalan. Orang minum obat tapi gak mau mantang, gak bakal sembuh, gak bakalan. Percuma. Ayo buktiin, gak apa-apa, ayo silakan kita buktikan. Gak bakalan sembuh, walaupun obatnya mahal. Tapi yang kedua, dia nggak berobat sama sekali, nggak berobat, tapi dia kuat mantang, pantangannya kuat, walaupun dia kagak berobat, tapi kalau dia mantang sembuh nggak? Pasti itu mah, pasti. Jadi kalau boleh dibanding-banding, mendingan minum obat nggak pantang atau pantang tapi tidak minum obat. Lebih baik pantang tidak minum obat. Kalau dibanding-banding mah, bukan ya, ini untuk orang yang malas ya, yang malas atau yang lemah, itu ya. Jadi kalau ini supaya jangan salah mindsetnya, cara berpikir ya. Jadi daripada kita rajin minum obat tapi nggak mantang, mendingan pantang aja walaupun obatnya kagak diminum, maksudnya begitu ya. Karena kalau minum obat nggak mantang percuma, ngabisin duit doang. Kecuali kalau herbal mah beda lagi ya. Ini mah obat dokter ini mah ya. Tapi herbal ya sama. Makanya kemarin nih jadi nyambung ya. Mayaji kemarin sempat nyampein kan ya. Saya nih kalau sakit udah nggak pernah berobat, udah. Kemarin tuh ya. Kemarin makanya nyambungnya sekarang nih. Nah kalau sekarang mah kan materinya nyambung nih, makanya disampaikan ke ibu-ibu. Jadi supaya jangan salah lagi pahamnya nih ya. Saya ini udah bertahun-tahun mau sakit apa aja udah nggak bakalan berobat, karena prinsipnya begitu. Jadi mendingan kalau sakit nih udah aja HP dimatiin, kemudian istirahat, kemudian apa yang dilarang sama dokter, gorengan, pedas, asam berhenti, udah. Akhirnya makannya rebus-rebusan, perbanyak minum air putih, istirahat cukup, nggak main HP. Karena kalau udah buka HP puyeng lagi, ada WA, ada tugas, ada perintah, ada yang ngeluh, ada yang minta tolong. Wah, makanya kalau saya sakit udah aja dimatiin HP. Saya diem di kamar, kemudian mantang. Mau panas, mau sakit, mau apa, paling lama 3 hari, alhamdulillah sehat. Udah gak usah ke dokter, udah ngapa-ngapain. Kalau kuat ya, maaf, kalau kuat ya. Tapi kalau udah nggak kuat, udah berobat gitu ya. Minum obat ya. Kalau nggak kuat nahan sakitnya, maksudnya gitu ya. Bagi yang kuat mendingan mantang, karena obat juga, apalagi obat dokter makan ya ngeri gitu ya. Kalau herbal masih mending kan gitu ya. Dan di dalam diri kita kan ada imun disebutnya ya. Di dalam diri kita kan ada imun. Sebetulnya imun tubuh itu bisa mengobati dirinya sendiri sebetulnya mah. Dan yang terpenting pikirannya harus istirahat. Yang terpenting itu. Makanya HP dimatiin supaya ulah aya pikiran nanaon kan gitunya. Jadi udah aja HP dimatiin mah adem banget kita kan gitu ya. Udah nggak tahu dunia luar dah gitu. Tapi kalau HP dimatiin, anak minta duit lah, temen minjem duit lah, guru nyuruh inilah, kan gitu ya. Jadi kepikiran. Kalau otak nak kepikiran maka jadi gering kan gitu ya. Nah, makanya udah gitu. Gitu ya. Nah, kemudian
takwa yang tadi lebih baik mengerjakan perintah Allah apa lebih baik meninggalkan larangannya? Maka jawabannya lebih baik meninggalkan larangannya. Awas. Ulah kieu, salat rajin, ngaji rajin, ngomongkeun batur teu eureun-eureun. Jelek begitu jelek. Jelek. Karena begini ibu-ibu. Ibadah kita tahun-tahunan, ibadah kita nih tahun-tahunan ya. Salat, puasa, ngaji, tadarus, tahajud, duha, sedekah, tahun-tahunan ibadah kita. Itu bisa hancur cuman gara-gara ngomongin orang 1 jam. Bener tuh? Di hadis begitu kan? Kita nih ibadah tahun-tahunan, 10 tahun kita ibadah rajin, itu bisa hancur pahala kita cuman gara-gara ngomongin orang gak usah tahunan, 1 jam aja. Ngomongin orang 1 jam, udah itu pahala kita yang tadi habis semua. Maka itu kata Imam Ghazali, mendingan menjaga larangan Allah daripada mengerjakan perintah Allah. Tak kadinya logikanya tuh begitu ya. Jadi mendingan kita jaga pantangan daripada minum obat. Itu yang akan menyembuhkan gitu. Buat apa obat diminum tapi pantangannya dilanggar? Moal sembuh-sembuh, moal cager-cager percuma. Ibadah rajin ngomongkeun batur teu eureun-eureun. Ibadah rajin bang emok gak berhenti-berhenti, gak ada artinya. Ibadah rajin duit suami di kantong diambilin mulu lagi nyuci, gak ada artinya itu. Gitu ya. Iya mah lamun rek dibenang banding ya. Ini mah hanya sekedar teori supaya jadi pemahaman kita sebagai bundang bandingnya, gitu ya. Tapi tetap target kita mah ia mengerjakan perintah Allah, ia meninggalkan larangan Allah. Obatna diinum, pantangan nage dijaga. Tetap begitu, target kita mah begitu ya. Tapi kalau boleh milih mana yang harus jadi prioritas, nah gitu ya, maka prioritaskan yang tadi, gitu ya. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Taat kepada Allah tidak menghasilkan masuk surga. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.